awal-awal Cacil iseng tiru suara Upin Ipin. Nah itu dulu banyak yang bilang Cacil lip sync lah. Bebek pun kau tak bagi. Oh iya ya, lupa, maaf ya. Woi Ipin, balik ke rumah. Jangan kau bergaul dengan si Shinchan itu. Tante cantik deh. Tante? Berdua punya budak. Panggil akak tante. Akak cantik macam ni dipanggil tante. Halo semua, balik lagi di Tapaku Cinta. Kali ini aku seperti biasa podcast bersama Kak Caci. Hai, Ola Benjo dan Nihal. Wow, udah langsung ganti suaranya ya. Wah, suaranya banyak nih kayaknya nih. Bisa kalau telepon suka ganti-ganti suara gak sih Kak? Oh bisa, itu kalau dipakai untuk doi sini dan doi sana gitu. Berarti doinya banyak nih. Atau mungkin aku kasih ini ya untuk ngeprank. Iya, bisa jadi. Bisa kan? Ya. Oke, seperti Halo Cita. Halo. Nah, seperti biasa kita mau kasih tahu tunjuk ke teman-teman, ke para penonton video Kak Cacil meniru karakter kartun. Ini dia videonya. Culung. Aku nayang nih boleh? Tak boleh. Ini semua aku punya. Halo semua, aku Barbie Robert. Senang sekali bertemu dengan kalian. Oh, Rara nggak mau demam ya Allah. Rara nggak mau disuntik. Wow, ladies, I can explain. I'm a princess too. Mama, hari ini aku gak mau sekolah. Loh, kenapa Shinchan? Aku positif corona. Nobita, aku mau jujur. Sebenarnya aku ini laki-laki. Totoko ya Kazumi, toko. Terima kasih. Oke, nah itu tadi videonya, jadi kalian tahu siapa Kak Cacil. Nah, sekarang pertanyaan, jeng ini nggak serius. Biasa aja kita santai aja. Aduh, mulai deg-degan. Nggak usah deg-degan, nggak apa-apa, nggak ada yang dihipnotis kok. Nggak kayak Uya Nah itu yang lebih ditakutkan ya. Kebetulan ini channel cinta, bukan Uya Kuya, jadi aman. Takutnya tiba-tiba tidur gitu. Tidur, ngantuk dong, turu. Oke, jadi Kak Cacil, kapan Cinta. Kak Cacil ini nih coba-coba meniru suara karakter? Itu dari kapan sih? Oke, jadi di sini aku tuh selalu dikenal sebagai impersonator atau tukang tiru suara, cenahnya. Nah, aku mulai bisa tiru-tiru suara tuh sebenarnya dari kecil dan itu tanpa sadar. Jadi kalau misalnya Cinta, dulu pasti kita suka kalau misalnya sebelum sekolah nih nonton acara pagi-pagi yang subuh-subuh. Kartun-kartun, ada Dora, ada Chuck Zone, terus yang gitu-gitu. Nah itu Cacil tuh lagi makan, sambil makan ya siap-siap sekolah gitu, duduk gitu. Terus Dora tuh ngomong gini, Apa kau melihat apa ya? Dia misalnya dia ngomong, Apa kau melihat swiper? nah itu tuh Cacil tuh tanpa sadar suka sambil ngikutin gitu. Apa kau melihat swiper? Nah gitu. Nah itu tuh terjadi berulang-ulang di kartun-kartun pagi gitu. Mau dari Doraemon dan segala macamnya. Pokoknya Cacil tuh nggak sengaja sambil ikut tiru dan nggak sengaja juga ternyata suaranya tuh karakternya dapet gitu. Nah, dan itulah awalnya Cacil sampai udah besar nih, tumbuh waktu SMP. Cacil tiru-tiru suara lagi iseng-iseng, tiru suara Upin Ipin, tiru suara Masya. Kok bisa gitu? Kok agak mirip ya gitu. Dan teman-teman Cacil dengar, loh, kok kamu bisa sih suaranya kayak gitu gitu. Kamu coba tiru suara ini. Nah, dari situ aja Cacil mulai
percaya diri, oh kayaknya aku bisa niru suara nih gitu. Seperti itu Berarti jadinya. tanpa nggak sengaja gitu Iya, sebenarnya. nggak sadar sama sekali kalau Cacil bisa niru suara-suara kartun-kartun itu dari kecil gitu. Berarti yang bikin kakak tertarik untuk niruin suara karakter itu emang dari kecil ya, dari Iya. kakak nonton gitu. Ya, mungkin karena Cacil juga sampai sekarang nih, Cacil pecinta Disney. Cacil suka banget kartun, jadi Cacil tertarik lah sama hal-hal yang seperti itu gitu, dari dunia animasinya sama voice actornya gitu, dan CGI-nya yang kayak gitu-gitu Cacil suka banget gitu. Sampai sekarang ya, sampai Yes, detik sampai sekarang ini ya, karena saya juga sama masih suka Disney lovers? ya, aku kan suka banget Disney Channel gitu, terus Cartoon Network itu aku juga suka banget tonton sampai sekarang udah enggak deh sebenarnya. Ya udahlah. Jadi pertama kali niru suara itu kalau boleh tahu kartun apa? Kayaknya ya, mungkin Cacil karena itu masih kecil, Cacil agak lupa, tapi kayaknya Dora. Ya, Dora. Cuman Dora Cacil belum coba ulik-ulik lagi suaranya, jadi agak lupa gitu. Cacil ingatnya Dora yang Boots. Yang jadi Boots. Yang jadi monyet Oh iya, yang itu. jadi iya. Dia kalau ngomong gini, Gimana tuh? "Oi, harus ngerasukin dulu." Gila, kayak ngerasa ada pilihan Iya. gitu tuh gak sih di otak tuh gitu, ada suara-suaranya. Oke. Oh gitu. Dora. Deh. I'm Boots. Nah, seperti itu. Jadi Soy Dora. dari Dora apa Ya, pertama kali ya? pertama kali kayaknya Dora, cuman Cacil nggak ingat. Dan yang paling Cacil inget sih Upin Ipin. Upin Ipin. Ya. Coba dong tiru Upin Upin Ipin. Ipin. Hai, saya Upin dan hari ini Upin bersama Cinta akan melakukan impersonate suara. Selamat datang di channelnya Cintaku ya. Hai. Berasa Upin Ipin di samping aku gitu loh. betul. Wah. Padahal kakak ini biasanya orang Indonesia bukan orang Malay tapi ngomongnya bisa ya. Wow, itu impersonate ya. Wah, keren banget. Kalau boleh Biasanya tahu, denger apa di tuh? TV ya. Denger di TV ya. Keren. Kenapa? Oh ya tadi ya, aku sampai lupa. Kan tadi kalau pertama tuh kira-kira tuh awalnya kan Dora ya kan yang kakak Iya. itu. Tapi yang baru-baru ini, akhir-akhir ini yang kakak ulik-ulik tuh karakter apa sih? Baru-baru ini Cinta suka anime kan. Anime. Baru-baru ini aku lagi ngulik karakter Anya dari Spy X Family. Buat para kalian pecinta anime pasti tahu gitu, dan itu dia anak kecil ya yang rambutnya pink, itu lucu banget. Cacil lagi coba, dan Cacil kita coba dikit kali ya. Boleh Ya, ini Boleh. tapi masih dalam tahap pengulikan. Biasanya kalau ngulik itu sehari 2 hari paling cepat, seminggu tuh paling lama gitu, seminggu. Jadi kalau mau impersonate ulik. suara tuh harus Ditonton terus videonya. jadi harus dipelajari Iya. dan Dicari ton suaranya kayak gimana gitu. Kalau udah dapet dicoba, diulang sampai enak gitu. Kita coba ya, Anya. Boleh. Cici. Anya. Hai, nakute寂しい. Hato sonjai koishi. Cici to haha icha. Sugoi. Wah. Udah hampir mirip, udah mirip lah sebenarnya loh. Oh iya. Iya loh beneran. Jangan gitu. Nggak, alhamdulillah kalau misalnya udah mirip. Cuman itu masih aku masih ada yang nggak srek gitu, dikit gitu. Masih kurang masih gitu ya. kurang menurut aku. Ya, tapi Jadi ternyata impersonate itu tuh mesti harus belajar sebenarnya, Iya. nggak cuma asal nonton sekali ngikutin gitu kan ya. mungkin ada ya yang berbakat banget Oh iya impersonate. mungkin. Sekali lihat, tonton, Langsung. sekali coba, langsung gitu. Tuh dewa tuh kayaknya ya. Keren. Tapi kalau menurut kakak kan tadi Iya. kata kakak bilang ada yang serak nggak serak tuh, maksud kakak tuh serak itu apa sih, maksud kakak ini? Oh sendiri? oke. Jadi kalau misalnya aku sebagai impersonator gitu, kalau misalnya dengar suara-suara tuh kayak
harus didengar dulu kan, kayak ini karakternya kayak gimana, suaranya tonnya dia tinggi atau rendah gitu kan. Kalau rendah kan biasanya dipakai buat voice actor cowok-cowok gitu yang suaranya berat deep, deep gitu kan. Terus kalau misalnya yang tinggi-tinggi gitu kan itu biasanya dipakai sama karakter anak-anak kecil gitu kan. Nah itu Cacil cari dulu mana yang cocok sama ton suara Cacil. Cacil ini suaranya tinggi gitu. Nah kalau Cinta ini kalau Cacil dengar suaranya deep. Jadi tidak seperti pada cewek-cewek pada umumnya, biasanya kita memiliki range vokal yang tinggi gitu. Kalau Cinta itu deep dan suaranya enak banget gitu, kayak raspy, krenyes banget gitu loh. Gitu. Kalau misalnya udah dicari ton suaranya, baru tuh didengar karakternya kayak gimana, cara dia bicaranya gimana, terus gerak badannya dia kayak gimana gitu. Itu gerak badan tuh ngaruh banget sama impersonate. Iya, jadi juga. Kita harus kayak tadi kan aku waktu Anya kita harus ikut begini. Oh iya, karena gerakannya iya. Kalau Upin Ipin suka gini. Betul. Nah, itu tuh ngaruh banget. Ya, jadi harus gerakan badannya juga ngaruh menurut aku. Jadi gitu. Ternyata gerakan badan juga ngaruh untuk impersonate sesuatu atau seorang lah ya. Yes. Oke. Dan ngomong-ngomong soal tadi kan agak serak-serak itu kan tadi ternyata udah terjawab. Nah, kesulitan apa yang Kak Cacil hadapi nih suara sih? Apa ya? Paling kalau misalnya ada kan Cacil open request tiru suara apa. Banyak yang mereka para netizen ya yang nyuruh yang minta Cacil buat ikutin tiru suara yang tonnya karakternya tuh jauh banget dari suara Cacil gitu, dan itu tuh susah banget sampai kayak aduh gimana ya, kalau misalnya udah nggak bisa berarti ya nggak bisa dipaksain gitu, karena semua orang kan suaranya ada kapasitasnya tersendiri kan gitu. Paling yang bisa niruin suara ini yang paling kayaknya cowok yang suaranya rendah atau gimana, atau mungkin cewek yang suaranya lebih tinggi dari Cacil gitu, dan Cacil kalau nggak cocok ya berarti nggak bisa. Cuman jadinya tuh kesel gitu karena nggak bisa gitu. Jadi ya itu paling. Nah kalau boleh tahu emang netizen tuh pada request apa sih? Ya nggak aneh-aneh lah, mereka biasanya request suara Pak Jokowi gitu, atau suara biawak gitu kan, agak gimana ya jadi bukannya kurang minat dan tidak menyetujui gitu, tapi susah guys. Jadi requestannya agak unik sekali gitu. Oke. Tapi emang benar, emang banyak yang kayak suaranya tuh yang deep yang jauh lah. Cacil belum bisa gitu. Berarti untuk para netizen nih, kalau mau kasih request yang sesuai bener-bener aja. Yang benar, yang jangan random, yang range suaranya tuh juga sesuai Kak Cacil gitu loh ya. Notes untuk para netizen, tolong ya kalau mau request yang lain mendingan langsung aja ke orangnya gimana. Boleh. Ke biawaknya langsung gitu kan. Ngomong langsung. Aku beli loh. Tapi kalau misalnya tiru suara buaya betina jago. Oh, maksudnya begitu. Iya. Coba Cinta, bisa kali ya? Oh, kebetulan saya anak baik. Oke deh kalau gitu. Bagus, anak baik. Anak baik, alhamdulillah. Oke, next questions. Oke. Jadi tadi kan ngebahas gimana harus Kak Cacil untuk melatih gitu ya. Nah, untuk dari kakak sendiri gimana Kak Cacil melatih buat niru? Apa sih rahasianya tuh? Tadi udah Cacil kasih tahu juga sih. Cacil dengerin dulu suaranya, terus Cacil cari ton suara yang cocok buat Cacil gitu. Terus habis gitu dicoba diulang-ulang sampai dapat. Dan kalau misalnya kalian mau belajar impersonate itu, kalau misalnya kalian udah dengar suara karakter, kalian rekam suara kalian sendiri terus bandingin sama suara karakter tersebut gitu. Kalau misalnya udah mirip, udah klop gitu, udah serak, nah itu udah jago, berarti udah berhasil kalian impersonate suara itu. Oh, kan kakak tadi udah kasih tahu rahasianya. Nih, apa kakak bisa ngajarin aku mungkin? Sangat bersemangat. Wah, oke, baiklah kalau begitu. Cinta mau suara apa nih? Atau terserah aku?
Coba kakak aja deh. Kan dengan dengan suara range aku menurut kakak siapa karakter yang cocok dan Oke. Ini susah-susah. Aku mau Cinta tiruin suara Om Uya Kuya. Waduh. Enggak, bercanda. Itu udah suara laki-laki gitu ya tuh, laki-laki gitu. Coba tiru suara aduh siapa ya? Coba tiru suara Barbie deh ya. Waduh, Barbie. Oke. Barbie ini sebenarnya ada banyak karakter ya. Ada Barbie-nya ada siapa gitu. Barbie juga ada suaranya yang deep, yang bagus deh pokoknya. Oke. Jadi pada dasarnya kalau Barbie itu suaranya dia dicantik-cantikin Cinta. Cantik. Dicantik-cantikin. Jadi bener-bener di lemah gemulainya jadi kayak gini. Kalau halo kan kita bisa halo gitu. Halo. Nah, ini kalau Barbie tuh halo gitu. Bisa ya. Iya bisa. Ayo bisa. Gimana? Coba ya. Apa? Hi, I am Barbie Roberts. Hi, I'm Barbie Roberts. Oh, Shinchan bisa kakak? Shinchan cocok nih. Shinchan cocok. Oke. Kita coba ya. Ini kan suaranya tinggal di kan gitu ini ya. Pakai main voice gitu ya. Oke. Tapi lebih di deep lagi suara di tenggorokan tuh ditahan gitu. Gitu. Iya, ambil tenggorokannya buang. Gitu. Tante suka paprika tidak? Seperti itu. Kayaknya harus pakai alis yang tebel dulu Iya, ya, biar begitu. bisa kan? Oke. Tante. Lebih deep lagi. Lebih deep. Tante suka paprika gak tante? Udah lumayan. Udah bagus. Udah bagus Cinta, itu udah bagus. Kenapa ada suaraku di Allah? Tinggal sama berarti ada unsur yang lain, percaya dirinya. Itu key-nya. Kalau kalian nggak percaya diri ngeluarin suara, nanti suaranya jadi gitu kayak kan jadi trik gitu kan. Iya, gerakannya juga. Alisnya berarti harus kayak gini nih. Harus double gitu kan dia alisnya. Tebel banget. Kalian cosplay. Oh iya benar, cosplay itu bisa kan. Masa ya gue cosplay Shinchan ya kali, ya Allah. Tapi sejauh ini kakak tuh udah bisa suara kartun tuh berapa sih? Sebenarnya kalau Cacil hitung pasti ada yang kelewat gitu. Cuman kalau misalnya dari video terakhir Cacil yang ada di YouTube Cacil juga ya, tolong mampir ya dan like, subscribe. Langsung diedit ya. Cacil kemarin tuh ada 37 suara. Itu ada Upin Ipin dan kawan-kawan, ada Mei, Fizi. Jadi satu kampung durian runtuh ada Kak Ros dicobain gitu suaranya. Terus ada Penelope Funfitch itu dari Wreck It Ralph yang anak kecil. Terus cewek ya. Doraemon, Nobita, Shizuka. Terus ada Pikachu juga. Terus kayaknya banyak. Barbie. Terus ya pokoknya banyak deh. Banyak ya, alhamdulillah ya. Lupa. Tadi kan kata kakak Cacil kan bilang kalau kakak tuh bisa tuh diambil gitu. Maksudnya sosok kamu bisa dikuasai, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Coba mungkin ngomong kayak sendiri gimana ya? Kayak dari badan kakak tuh ada Doraemon, ada Nobita juga. Jadi ngomong nih berdua tapi satu suara di kakak. Kirain sama Cinta gitu kan jadi Doraemon. Bisa, aku coba bisa Shinchan memang. Ya udah Shinchan terbaik. Jago Shinchan. Aduh, Doraemonnya nih yang susah. Oke. Aduh, Nobita, aku kan sudah bilang kalau kamu ke kamar mandi harus cebok.
kan bau gitu ya. Aduh, Doraemon, maaf. Itu aku kan cepirit, jadi aku tidak sempat untuk menyiramnya. Aduh, Nobita ini ada-ada saja. Lelah juga ya. Harus pindah ke bawah terus naik lagi ke atas ya. Itu lumayan tricky sih, dan kita sebagai para impersonator biasanya harus tarik nafas dulu, harus mendalami dulu. Gitu. Dan Doraemon itu karakternya lumayan susah banget, dan itu karakter terlama yang paling susah yang Cacil ulik karena suaranya serak banget, dan itu bener-bener apa ya, udah ciri khasnya lah gitu. Dan kalau mau ditiruin tuh bener-bener effortnya harus lebih lagi banyak gitu. lagi. Oke. Sampai suara hilang 3 hari. Hilang gitu, diculik gitu sama Doraemon ya. Kata Doraemon, suara nih enak nih gitu kan. Kali ya, oke kalau gitu. Tapi dari semua suara yang udah kakak tiru ada 37 ya katanya. Iya, 37, dan kayaknya lebih kayaknya. Ada. Wow. Belum ketulis. Tapi suara karakter kartun siapa sih yang paling kakak suka untuk ditiru dan paling nyaman istilahnya? Oke. Siapa tuh? Ada satu Upin Ipin karena sesuai banget sama Karakter suara aku, dan tingginya tuh dapat gitu. Yang kedua Barbie, karena, dan ini nih cuman ada 2 ini, Upin Ipin sama Barbie, dan ini udah kayak jadi ciri khas Cacil juga kalau kemana-mana. Ih, kakak yang bisa tiru suara Upin Ipin ya? Ih, kakak yang bisa tiru suara Barbie ya gitu. Karena itu emang yang paling nyaman juga buat Cacil tiru gitu, dan nggak ada kendala apa-apa kalau misalnya lagi niruin gitu. Jadi 2 karakter itu yang sangat maksudnya udah melekat, dikuasai ya? sudah melekat sekali pada diri Cacil gitu. Oke deh, baik. Nah, terus kan kakak nih kan suka niru-niru suara kartun ya. Ada gak sih pengalaman yang gak enak gitu pas niruin suara kartun? Paling itu aja ya, tadi Cacil udah bilang sih, yang kalau misalnya niru suara yang susah, kalau misalnya nggak dapet pasti agak kesel gitu. Dan apa itu namanya, paling pita suara Cacil juga jadi harus dijaga gitu. Ya? Iya, harus dijaga gitu. Minuman makanannya nggak boleh aneh-aneh gitu. Kalau misalnya Cacil lagi niru suara yang benar-benar harus jernih gitu, itu harus minumnya air putih, terus makan kencur, kencur langsung yang biar pita suaranya tetap bagus gitu. Jadi emang harus dijagain pita suara ya? Karena kalau misalnya terlalu dipaksain, kayak tadi Cacil ngomong Doraemon, itu kan serak. Itu lama-lama kalau misalnya terlalu dipaksa, itu bisa ngerusak pita suara. Iya. Jadi bener. agak hati-hati juga buat kalian para impersonator, apalagi yang suka suara-suaranya tuh yang deep banget gitu, atau apalagi yang tinggi banget gitu. Karena bukan setiap suaranya ya kali ya, dan dipaksain. Emang harus latihan berkali-kali sih biar terbiasa gitu. Nah, kan dengar-dengar Kak Cacil nih lagi sering bikin konten di TikTok ya. Boleh tahu dong apa sih konten TikToknya, biasanya suka bikin apa sih? Oke, jadi Cacil suka, yang paling sering itu Cacil suka bikin konten tiru suara. Jadi buat kalian yang mau request juga boleh ke komentar-komentar di TikTok. Biasanya iya, nanti Cacil jawab-jawabin. Pantes mintanya aneh-aneh, soalnya TikTok sih ya. Iya, aneh-aneh netizen TikTok tuh emang benar-benar. Nggak salah sih, paham. Terus selain itu paling ya daily Cacil juga. Kalau misalnya kadang Cacil ada bikin vlog-vlog, terus baru kemarin juga Cacil pertama kali bikin vlog bareng kucing. Ada juga gitu. Unik, terus ya? Apa tuh? Ada lagi konten isi-isi kulkas ya, buat kalian tuh itu kayak ASMR aja gitu. Bagus sih, itu bagus kontennya buat Nino tuh, catet ya. Iya. Nino. Terus apa ya? Paling sering impersonate cinta. Iya. Kalau yang lain-lainnya kayak paling kalau lagi ada tren-tren TikTok aja gitu, Cacil ikutan gitu, tapi nggak terlalu sering juga, seringnya impersonate. Nah, dengan kemampuan Kak Cacil ini, ada gak sih job yang udah nawarin kakak atau gimana?
Oke, sejauh ini ada 2 yang nawarin ke Cacil, tapi Cacil tidak bisa sebutin itu. Oke, rahasia, gitu Rahasia. namanya. Nah, Cacil belum bisa ambil karena bentroknya jadwal sama jadwal kesibukan Cacil sehari-hari, dan apa ya, bolak-balik ke Jakartanya agak susah gitu. Cacil karena Cacil orang Bandung kan. Orang Bandung. Iya. Jadi bolak-baliknya masih agak susah, dan apa ya, belum ada tim yang bisa ikut Cacil fleksibel banget gitu buat ikut kerja gitu. Seperti itu. Jadi karena masalah transportasi sih Iya, lebih tepatnya ya. transportasi dan masih jadwal yang bentrok. Jadwal. Nah, terus kan ini kan pastinya kan awal-awal kakak bisa impersonate kan dari tadi aku dengar kan dari SD, SMP ya. Pernah ngerasain namanya dibully gak sih sama orang-orang gitu? Itu waktu pertama kali Cacil TikTok kan, itu kan awal-awal Cacil iseng tiru suara Upin Ipin. Nah itu dulu banyak yang bilang Cacil lip sync lah, ya lip sync atau enggak suaranya diedit gitu. Jadi kayak Cacil cuman lip sync doang, dimasukin itunya. Suaranya. Gitu. Ya kebanyakan itu sih tapi nggak Cacil ambil hati karena semua itu tidak benar gitu kan, nggak benar dan apa ya, dan sekarang udah banyak buktinya sih Cacil bisa niru-niru suara kayak gitu. Jadi sekarang udah jauh lebih berkurang, kayaknya Cacil udah nggak pernah lihat lagi deh komen-komen yang begitu gitu. Itu jatuhnya cyberbullying sih ya, lebih Iya. bukan ya, lebih julid. Iya, julid ya. Jadi ya gimana yang ya? benar ini suaranya bisa begini gitu kan. Pasti sih karena ya udahlah ya, dimengerti sih, paham. Pasti ada orang yang nggak percayaan gitu Iya. itu mah udah jangan dipikir, itu biasanya bocil-bocil gitu. Nggak penting gitu ya. Tapi sebenarnya kakak ini basicnya tuh emang impersonate atau ada hal yang lain sih kak? Dulu sebelum Cacil jadi TikTokers, Cacil adalah seorang dancer. Oh, Ya, dancer. Jadi dikenal sebagai dancer, sama dulu aktif di teater drama musikal. Jadi nyanyi, acting di atas panggung gitu, live. Seperti itu. kakak nyanyi gitu di situ ya? Iya, sambil acting sambil nyanyi, iya. Oh, jadi Di atas panggung. Iya, drama musikal. Apakah sampai sekarang apa? Udah berhenti sekitar 3-4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan waktu itu Cacil langsung lebih fokus ke dance. Oh, dance. Dance ya, dulu aku adalah anak tari yang sangat profesional dan Tadinya apa tuh kalau boleh tahu tuh? sambenim parah. Aku dulu sering dance cover. Oh, dance cover Yeah. K-pop ya? Iya, karena aku suka K-pop, guys. Oh, oke. Kita K-popers? Ya, saya juga. boleh. Apa ajarin apa yang boleh. Apa karakter sih jadi dance cover? Itu BTS susah ya, itu sama loncat-loncat kalau BTS, tolong yang girl aja, terserah, boleh yang mana aja. Apa ya? Aku Mau ada mengikuti. request? Mengikuti aja kita Mengikuti aja. Yang baru aja kali ya, yang agak susah itu yang Oh, ya tadi ya yang kita Iya. lagi bahas barusan. Iya, barusan tadi kita lihat ya, yang Imnayon yang pop. Kita coba ya gerakan dance-nya. Oke, baik. Atau mau yang lebih susah lagi? Oh, jangan. Anak Oh, kriuk udah. tuh bosan ngide-ngide. Panik. Oke. Jadi begini tangannya. Oke. Jadi gerakan aslinya tuh seperti ini, yang kiri dulu tunjuk, yang ini digenggam. Oke. Ini set, pop, buka, tutup, buka. Oke. Set, pop, set, tak, het. Terus gantian yang ini. oke. Dan pop, het, tak. Aku dicoba nih kayaknya. Het. Ini yang buka yang ini dulu ya. Pop, tuh, wa, ga, pa, het. Pop. Tolong kalah aku. Yuk, bisa yuk, yang cepet, yang lebih cepet. Allah Akbar. Oke. Pop.
Oke. Yang penting Jadi, bisa. Iya, ini gerakan Oke. tangan ya. Pap pap pap. Dari mana? Oh, dari sini ya. Ya, dari sini. Oh, oke. Gini, hat. Heeh. Pap pap pap. Set. Pap pap. Hat. Ganti. Oke. Pap pap pap. Pap. Ya udah, emang. Oke, emang udah bisa. Kalau dance cover sekali tuh udah bisa tahu semuanya aku. Ya Allah, coba Kak Cacil. Ya. Tenenene. Aduh, aku jadi malu. Oke. Oh ya, boleh. Nyanyi, Cinta nyanyi. Oke. Pop. 3 2 1 dulu. Oh iya, begitu lagi deh. 3, 2, 1. Pop. Emang aku udahlah jadi penyanyi aja deh ya. Ayo, sekarang NCT ya. Allah Akbar. NCT. Gimana? Ya? Oh ya, gimana dong? Enggak, aku juga belum hafalin. Yang NCT kan loncat-loncat juga sama ya kan? Loncat-loncat. Susah sih, tapi Agak ya susah. udah. Oke, Iya, baik. kalau dance boy group emang agak susah. dia. Energik Lebih cepat. soalnya ya. Nah, kita balik lagi ngebahas soal impersonate. Nah, kakak tuh kan biasanya kalau di anime atau di kartun kan ada namanya dubber ya. Ya. Sebab ngedubber sebuah karakter gitu. Apa kakak pernah ngedubber sebuah karakter? Jadi dari dulu sebenarnya Cacil pengen banget bisa jadi voice actor atau dubber profesional buat di kartun-kartun gitu, dan Cacil ngincer di animasi Disney gitu. Cacil pengen banget jadi pengisi suara kartun apapun itu animasi yang ada di Disney gitu. Semoga kesampaian ya, doain ya, Cinta. Amin. Dan itu emang perlu usaha yang lebih gitu. Nah, tapi sejauh ini Cacil belum pernah sama sekali jadi voice actor atau dubber profesional karena ini juga Cacil kan coba-coba ya di TikTok dan ternyata melejit gitu. Cacil emang berencana mau masuk ke manajemen voice actor juga. Oh, oke. Buat ngebantu apa ya, biar Cacil banyak belajar lagi gitu di dunia voice actor gitu. Dan ya semoga kedepannya Cacil dapat tawaran ya jadi dubber profesional. Amin. Bahas-bahas soal dubber nih, dubber favorit kakak siapa? Dubber. Voice actor. Voice actor favorit Cacil itu ada Katisa. Dia tuh udah senior banget dan dia udah apa ya, ngisi suara di animasi-animasi yang sering banget kita dengar dari TV. Contohnya? Itu ada Rapunzel Tanglet kalau misalnya lagi TV yang dubbing bahasa Indonesia. Terus dia animasi-animasi Disney itu udah banyak banget pokoknya. Ada Tanglet ya sejauh. Terus ada Sofia. Oh, Sofia in the First. Iya, Aku bisa terus Sofia. Oh, gimana tuh? Hai, aku Sofia dan hari ini aku bersama Tuan Putri. Cinta. Putrinya suaranya Sofia terus dan lain-lain banyak juga. Terus dia kalau nggak salah pernah juga ngisi suara-suara di iklan. Terus apa ya, sinetron-sinetron dari luar yang harus didubbing bahasa Indonesia juga dia udah sering banget gitu. Jadi suaranya sering banget didengar pokoknya ada di TV. Terus dulu juga pernah suara Unil. Terus ada lagi Kak Bimo, itu udah banyak banget dia ngisi jadi voice actor di iklan-iklan di TV banyak banget. Terus dan lain-lain pokoknya banyak. Oke. Di antaranya 2 itu. Semoga mimpinya tercapai. Amin. Nah, terakhir dong, coba kita ngobrol tapi karakter kartun. Karakter kartun. Oh, Iya. oke. Apa ini? Tapi jangan susah-susah saya dong, tolong. Oke, jadi aku yang pernah jadi Shinchan dan Kak Cacil jadi Upin dan Ipin. Mau Upin dan Ipin, Ipin dan Upin. Atau sama Upin aja, atau Ipin. Iya, oke. Sama ya soalnya ya. Oke. Upin, Ipin, main yuk. Hah? Kau nak main, Shinchan?
Tapi akak cakap kita orang tak boleh main dengan kau. Kenapa begitu? Sebab akak cakap kau tak bagi ayam goreng untuk kita. Ayam goreng? Ya. Ayam goreng ada di rumah. Mau gak? Bebek pun kau tak bagi. Oh iya ya, lupa, maaf ya. Datang Kak Ros ceritanya. Oke. Kak Ros. Hoi Upin, Ipin, balik ke rumah. Jangan kau bergaul dengan si Shinchan itu. Tante cantik deh. Tante cantik deh, tante. Berdua punya budak. Panggil akak tante. Akak cantik macam ni dipanggil tante. Oh, jadi kakak ya bukan tante ya. Udah bagus. Makin dapat karakternya. Kok harus ini harus nonton Shinchan ya kali. Udah mulai terbiasa ya. Karena emang tiap hari ngomongnya gitu sih. Ngomongnya berat emang kebetulan. Jadi ya udah. Makasih ya atas saran dan kritiknya teman-teman. Coba oke deh kalau begitu. Oke, kalau gitu kita mau closing tapi kita pakai suara Shinchan lagi. Ya Allah, kayaknya aku bentar lagi Aku ngalis suara deh. Barbie kali ya. Oh, boleh Barbie. Anggun Lee. Oke. Anggun Lee, oke. Oke. Halo semuanya, jangan lupa nonton konten cinta. Don't forget to like, subscribe, and comment. Dan nyalakan juga notif loncengnya agar kalian bisa terus menonton konten-konten yang ada di Cinta Tanpa Ketinggalan satupun. Tante Barbie cantik deh. Terima kasih. Kamu juga cantik. Jangan lupa juga subscribe, kontennya juga ditonton Iya. Kak Cacil ya. Jangan lupa untuk mampir di TikTok aku Cacil Bilioni dan juga YouTube aku yang hampir 1 juta followers ya. Tolong doakan. Keren. YouTube-nya Cacil saja. Terima kasih. Dadah semuanya, Dah. Tante Cacil. Dadah. Ini channel YouTube aku. Enggak. Oh, enggak. Bisa suara Nino Kuya gak? Bisa suara Nino. Pengen ngeprank, tapi dengan bantuan Kak Caci. Oh, boleh. Iya. Ya paling sekitar 50 juta lah ya. Aku suka banget sama kamu. Aku tahu kamu dari Nino. Kamu emang nggak mau ya ketemu sama aku? Kan gue gak kenal ini siapa, sorry banget ya. Aduh. Dia ngechat gue, dia bilang, bro, what the